Bismillahirrahmanirrahim. Di antara nikmat-nikmat surga yang dijanjikan Allah adalah dalam bentuk hurin ain, yang suka diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia menjadi bidadari. Ayatnya antara lain di dalam ini surat Ar-Rahman dari ayat 70 sampai 74. Ya. Fihinna khairatun hisan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hurun maksuratin fil khiyam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Di situ Allah melambangkan bahwa di dalam surga nanti ada yang cantik, yang baik, khairatun hisan, kemudian hurun maksuratun fil khiyam. Itu diterjemahkan bidadari yang terjaga di dalam kemah, tenda. Kemudian cirinya lagi adalah 74, lam yatmithunna insum qablahum walajan, dan tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin. Jadi kalau kita jadikan ini adalah inspirasi, isyarat tentang apa yang terbaik, atau kita jadikan itu inspirasi bagi wanita yang terbaik, menurut surat Ar-Rahman adalah wanita atau istri yang belum pernah disentuh oleh laki-laki lain. Itu inspirasi pertama. Jadi para gadis hendaknya menjaga diri jangan disentuh oleh pacarnya atau laki-laki lain sampai dia menikah. Jadi yang pertama kali menyentuhnya adalah suaminya yang sah. Itu inspirasi tentang perilaku untuk saat ini. Tapi ada inspirasi lain, bahwa di dalam kitab Tazkirah karangan Imam Qurtubi itu ada bab tentang surga, nikmat surga, dan tentang bidadari. Sebetulnya kata bidadari itu berasal dari bahasa Sanskerta, widyadari, ya, yang artinya adalah makhluk yang dijadikan pemuas nafsu para Gandharwa di tempat mereka nanti, tempat dewa-dewa. Jadi tidak pas untuk jadi terjemahan kata hurin ain. Hurin ain dalam bahasa Arab sering diartikan ialah makhluk atau wanita yang matanya jernih, hitamnya hitam, putihnya putih sekali. Jadi yang keindahan mata, hurin ain. Dan yang menarik adalah hurin ain itu tidak ada gendernya, tidak mudzakkar, tidak muannas, bukan laki, bukan perempuan. Jadi kalau diterjemahkan sebagai wanita pemuas nafsu dewa-dewa, ya nggak cocok. Sehingga inspirasi kita saat ini, ya kita lihat juga dalam kitab Tazkirah Qurtubi tadi, ketika para sahabat bertanya pada Rasulullah, ini dalam hadis disebutkan, Rasulullah menjawab bahwa hurin ain itu terbuat dari kesturi, misik, kemudian dari ambar, jadi dari minyak wangi itu. Dalam hadis itu disebut saking indahnya, maka dari kulit betisnya bisa tampak urat-urat di dalamnya, saking beningnya. Ini memberi inspirasi bagi kita untuk membuat robot seperti cyborg, seperti android, yang sekarang dibuat sebagai pengganti tenaga kerja di rumah-rumah, di rumah tangga. Ya, robot yang bisa ngepel, bisa menyalakan lampu, itu robot, bukan manusia, tapi bisa berlaku seperti manusia. Dan dengan artificial intelligence nanti dia bisa seolah-olah punya perasaan. Dan itu mirip dengan inspirasi-inspirasi tentang hurin ain di dalam Al-Quran dan hadis. Ialah makhluk yang taat, yang tidak pernah berkhianat kepada pasangannya, tidak bisa hamil. Maka itu bisa inspirasi di dunia untuk melengkapi ciptaan teknologi dengan membuat robot yang mirip manusia. Dan sekarang sudah ada membuat robot bentuknya seperti wanita, bisa bicara, bisa bergerak, bisa menjawab. Dalam tempo beberapa dekade ke depan itu semakin sempurna. Ini adalah isyarat dari Allah bahwa nikmat-nikmat yang disebutkan di surga di akhirat nanti bisa menjadi inspirasi penciptaan hal-hal yang dibutuhkan atau hal-hal untuk kenyamanan hidup manusia, termasuk benda-benda mirip manusia
yang didesain dengan semua keahliannya, termasuk mungkin bisa melayani kebutuhan rumah tangga, bisa mendampingi di jalan, bisa ikut duduk di samping mobil. Inspirasi-inspirasi seperti ini kita bisa temukan banyak di dalam Al-Quran. Ini bukan tafsir, hanya ketika baca hadis tentang ciri-ciri yang disebut bidadari tadi, kok semakin mirip dengan apa yang sekarang diciptakan dengan teknologi robotik. Wallahu a'lam.